Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Gusmita. Saya dari Politeknik Negeri Sambas, Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan pengantar ekonomi makro. Baiklah, yang pertama, 3 masalah pokok, yaitu apa yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa. Selanjutnya itu bagaimana sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi yang tersedia harus digunakan untuk produksi. Yang ketiga yaitu untuk siapa barang tersebut diproduksi atau bagaimana barang tersebut digunakan. Selanjutnya yaitu masalah dalam ekonomi makro, yaitu ada masalah stabilitas dan masalah pertumbuhan. Yang pertama yaitu masalah stabilitas, yaitu masalah jangka pendek seperti inflasi, pengangguran, neraca pembayaran. Yang selanjutnya itu masalah pertumbuhan, yaitu masalah jangka panjang seperti pertumbuhan penduduk, kapasitas produksi, investasi. Selanjutnya yaitu ada perekonomian nasional. Ada 5, yaitu pendapatan nasional, produksi nasional, tingkat kesepakatan kerja, tingkat harga, neraca pembayaran. Yang pertama yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun, dan digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan kemakmuran suatu negara. Yang kedua yaitu produk nasional, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu tingkat kesepakatan kerja, yaitu kerjasama antar karyawan dan pimpinan perusahaan untuk mengatur hubungan kerja dari kedua belah pihak. Yang selanjutnya adalah tingkat harga. Tingkat harga adalah rata-rata harga barang dan jasa yang ditawarkan dalam satu perekonomian. Selanjutnya yaitu neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah laporan statistik yang mencatat transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lain dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu ada 4 sektor dalam perekonomian. Yang pertama yaitu sektor keluarga atau personal sektor. Yang kedua ada sektor perusahaan atau bisnis sektor. Yang ketiga ya ada sektor pemerintahan, dan yang keempat adalah sektor perdagangan luar negeri. Nah, yang pertama yaitu sektor keluarga atau personal sektor. Apa itu? Yaitu sektor keluarga atau personal sektor tidak secara spesifik merujuk pada suatu sektor ekonomi, tetapi mungkin merujuk pada peran keluarga dalam perekonomian. Yang kedua yaitu sektor perusahaan, yaitu sektor perusahaan atau sektor bisnis adalah bagian dari perekonomian yang terdiri dari perusahaan swasta. Yang ketiga yaitu ada sektor pemerintahan, yaitu sektor pemerintahan atau government sektor sendiri memang melingkupi seluruh unit kelembagaan melalui dari pemerintahan pusat, pemerintahan negara, bagian sampai pemerintahan daerah, bahkan termasuk ke dalamnya ada OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, dan BI, yaitu Bank Indonesia. Yang selanjutnya yaitu sektor perdagangan luar negeri, yaitu kegiatan perdagangan yang dilakukan antar negara, baik ekspor maupun impor. Nah, siapa pelakunya? Yaitu 5 pelaku makro, yaitu adalah rumah tangga keluarga, masyarakat, perusahaan, pemerintahan, dan luar negeri. Yang pertama, rumah tangga, yaitu menerima hasil dari produsen atau sebagai upah atau dividen. Yang kedua, menerima penghasilan dari tabungan. Yang ketiga, membelanjakan penghasilan di pasar barang. Yang keempat, menyisihkan penghasilan untuk ditabung. Yang kelima, membayar pajak kepada pemerintah. Yang keenam, yaitu perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya yaitu produsen. Produsen ini yaitu memproduksi dan menjual barang dan jasa. Yang kedua yaitu menyewa
faktor produksi. Yang ketiga, membutuhkan kredit usaha. Dan keempat, memerlukan tenaga kerja. Baiklah, selanjutnya yaitu ada pemerintahan. Pemerintah yang bertugas yaitu menarik pajak, memberikan subsidi, membeli barang-barang, meminjam uang dari luar negeri, dan menjual surat-surat berharga. Yang selanjutnya yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini bertugas sebagai menerima simpanan tabungan atau deposito dari RT. Dan yang selanjutnya yaitu menyediakan kredit, dan yang terakhir yaitu menyediakan uang. Selanjutnya ada negara lain. Negara lain ini bertugas untuk membeli barang-barang atau impor dan menjual barang-barang dan atau ekspor. Selanjutnya yaitu menyediakan kredit atau pinjaman. Selanjutnya yaitu ada 4 pasar. Yang pertama yaitu pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, pasar luar negeri. Yang pertama yaitu pasar barang. Pasar barang adalah tempat atau mekanisme di mana terjadinya transaksi antara penawar dan pembeli terhadap barang dan jasa, bisa juga disebut dengan pasar komoditas. Yang selanjutnya itu ada pasar uang. Pasar uang adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana, baik secara langsung maupun melalui perantara. Yang selanjutnya yaitu pasar tenaga kerja, yaitu transaksi antara pembeli atau perusahaan dan penjual atau pekerja yang mengalokasikan pekerja untuk pekerjaan dan mengkoordinasikan keputusan pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu dan terakhir ada pasar luar negeri. Pasar luar negeri adalah pasar apapun di luar negara tempat perusahaan itu berada. Berjualan di pasar asing melibatkan penanganan berbagai bahasa, budaya, hukum, peraturan, dan persyaratan. Selanjutnya pasar luar negeri. Pasar luar negeri yaitu meliputi neraca perdagangan ekspor impor. Yang kedua yaitu dasar penukaran luar negeri, harga rata-rata ekspor atau harga rata-rata impor. Yang ketiga yaitu cabang devisa. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini yaitu meliputi jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode, biasanya selama 1 tahun. Yang selanjutnya yaitu salah satu indikator untuk mengukur lajunya pembangunan dan perkembangan di tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya yaitu indikator arah tujuan dan struktur perekonomian suatu negara. Yang selanjutnya yaitu produksi domestik bruto atau PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Yang selanjutnya ada pendekatan nasional, ada 3, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran. Yang pertama yaitu pendekatan produksi atau product approach, yaitu pendekatan ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan nilai tambahan dari seluruh kegiatan produksi di suatu negara. Yang selanjutnya yaitu pendekatan pendapatan atau income approach, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai imbalan atas jasa yang mereka berikan. Yang ketiga ada pendekatan pengeluaran. Ini adalah metode menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran pelaku ekonomi dalam suatu negara. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan produksi. Ada 9 lapangan usaha sektor, yaitu pertanian, peternakan. Yang pertama yaitu pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan. Yang kedua yaitu pertambangan dan penggalian. Yang ketiga yaitu ada industri pengolahan.
Yang keempat yaitu ada listrik, gas, air bersih. Yang kelima ada konstruksi. Yang keenam ada perdagangan hotel dan restoran. Yang ketujuh ada pengangkutan atau komunikasi. Yang kedelapan yaitu keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Yang kesembilan yaitu ada jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi pendapatan, yaitu merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu atau biasanya 1 tahun. Dan juga balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Yang selanjutnya dalam definisi ini, PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung, neto, atau pajak tidak langsung dikurangi subsidi. Yang selanjutnya ada pendekatan pengeluaran. Semua komponen pemerintahan akhir yang terdiri dari 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba. Yang kedua yaitu pengeluaran komunikasi pemerintahan. Yang ketiga yaitu pembentukan modal tetap domestik bruto. Yang keempat yaitu perubahan inventory, dan yang kelima yaitu ekspor neto. Ekspor neto yaitu merupakan ekspor yang dikurangi impor. Yang selanjutnya ada pendekatan pengeluaran, yaitu sektor rumah tangga atau consumption expenditure atau disimbolkan dengan C. Yang kedua yaitu sektor perusahaan atau swasta atau investment dilambangkan dengan I. Yang ketiga yaitu ada sektor pemerintahan atau government expenditure dilambangkan dengan G. Yang keempat yaitu sektor perdagangan luar negeri atau ekspor neto dilambangkan dengan X dikurang M. Jadi rumusnya yaitu Y sama dengan C ditambah 1 ditambah G ditambah dalam kurung X dikurang M tutup kurung. Selanjutnya yaitu ada indikator ekonomi turunan PDB. Ini ada 4, yaitu produksi nasional bruto, yaitu PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Yang kedua yaitu produk nasional neto atas dasar harga pasar, yaitu PDB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang modal dan barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama 1 tahun. Yang ketiga yaitu ada produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi, yaitu produk nasional neto atas dasar negara atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Yang keempat yaitu angka per kapita, yaitu ukuran-ukuran indikator ekonomi bagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Yang selanjutnya ada manfaat perhitungan pendapatan nasional, yaitu ini berfungsi untuk mengetahui struktur ekonomi, mengetahui perkembangan ekonomi, membandingkan perekonomian antar wilayah, negara, dan daerah, dan dasar pengambilan kebijakan. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan ekonomi makro, yaitu pertama, tingkat pendapatan nasional real yang tinggi menjadi pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Yang kedua yaitu tingkat kesepakatan kerja yang tinggi, tingkat pengangguran yang rendah. Yang ketiga yaitu kondisi perekonomian yang stabil, inflasi yang rendah dan terkontrol atau stabil. Oke, yang keempat yaitu peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi, optimasi sumber daya. Yang kelima yaitu distribusi pendapatan yang merata, keadilan, dan mengurangi pemborosan. Yang
selanjutnya yaitu neraca pembayaran yang berimbang. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal